Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, karena cerita malam ini sudah menunggu. Rumah besar milik keluarga Waluyo berdiri megah di tengah perumahan elit. Dari luar tampak bahagia, tapi di dalamnya selalu ada suara pertengkaran kecil yang hampir setiap hari terdengar. Bukan hal yang mengejutkan, karena gaya hidup Bu Imah memang jauh lebih besar daripada pendapatan suaminya. Bu Imah adalah tipe perempuan yang tak bisa kalah gengsi. Setiap kali arisan kompleks digelar, ia selalu berusaha tampil paling mewah, entah dengan gelang emas baru, tas impor, atau kalung berlian yang harganya bisa membuat orang waras merinding. Ia suka dipuji dan lebih suka membuat orang lain iri. Namun, semua kemewahan itu bukan datang dari rezeki lancar, melainkan dari tekanan yang semakin menghimpit Pak Waluyo. Pak Waluyo, seorang kontraktor proyek berusia 49 tahun, hampir setiap malam pulang dengan wajah kusut. Kerutan di dahinya semakin dalam, rambutnya semakin menipis. Beberapa tender besar yang ia incar selalu diambil kontraktor lain, terutama pesaing lamanya Pak Rendra. Setiap kali kalah tender, Bu Imah tidak pernah memberi dukungan, justru menyalahkan. "Pak, kalau kamu kalah terus begitu, kita bisa bangkrut. Aku malu kalau harus turun kelas," bentak Bu Imah suatu malam. Pak Waluyo hanya bisa menghela napas panjang. Rasanya dada seperti diremas, tapi ia tetap diam, tak ingin memperpanjang pertengkaran. Anak-anaknya hanya bisa mengamati kondisi keluarga yang semakin lama semakin mengarah pada jurang. Teddy, umur 23 tahun, berusaha membantu ayahnya menjadi mandor lapangan. Salma, 17 tahun, anak pendiam yang lebih banyak menyimpan rasa takut. Ayu, si bungsu berumur 12 tahun, sering mendengar ayah ibunya bertengkar hingga ia tak bisa tidur nyenyak. Suatu malam, sepulang dari proyek, Pak Waluyo duduk sendirian di teras. Angin malam terasa dingin menampar wajah. Tangannya bergetar bukan karena kedinginan, tapi karena pikiran yang semakin gelap. Ia memandangi dua proposal tender yang baru saja ia kalah. Pesaingnya lagi-lagi menang. Dan yang paling menyakitkan, Pak Rendra pernah menyindirnya di depan orang banyak. "Waluyo, kalau kamu terus main bersih begitu, kapan mau kaya? Dunia proyek itu keras. Yang paling licik itulah yang berjaya." Kalimat itu seperti racun yang terus menetes di pikirannya. Ditambah lagi, Bu Imah beberapa hari terakhir meminta mobil baru karena ia tak mau kalah dari istri kontraktor sebelah. Pak Waluyo menolak, tapi istrinya semakin menggila, melempar piring, membanting pintu, menangis sambil memaki. Semua tekanan itu membuat Pak Waluyo nyaris putus asa. Malam itu, saat ia termenung, tetangga yang juga mantan kontraktor, Pak Surip, menghampirinya. Wajah Pak Surip pucat, tubuhnya kurus seperti orang yang baru sembuh dari penyakit parah. "Waluyo," bisiknya pelan, "kalau kamu terus begini, kamu bisa habis. Ada cara lain untuk mengembalikan semua." Matanya bergerak gelisah, seolah takut ada yang mengintip pembicaraan itu. Pak Waluyo menatap tajam. "Cara lain?" Pak Surip menelan ludah. "Pesugihan proyek, banyak yang pakai. Banyak kontraktor yang kamu lihat kaya mendadak itu, bukan karena kerja keras. Mereka punya cara, tapi tidak boleh sembarang orang tahu." Suasana terasa menegang. Angin malam tiba-tiba berhenti berhembus. Lampu teras berkedip sekali, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Surip maju sedikit, menurunkan suaranya lebih pelan. "Aku pernah coba, tapi aku berhenti. Aku takut. Harga yang harus dibayar terlalu besar. Harga
"Apa maksudmu?" tanya Pak Waluyo, suaranya bergetar. Pak Surip melihat kanan kiri, lalu berbisik lirih seperti suara dari liang kubur. "Tumbal, Waluyo, tumbal manusia." Pak Waluyo langsung merinding. Jantungnya berdetak keras. Namun anehnya, di bawah rasa takut itu ada suara kecil yang muncul di hatinya. Suara gelap yang mengatakan bahwa jalan itu mungkin satu-satunya cara untuk mempertahankan keluarganya. Atau mempertahankan gengsi istrinya yang tak pernah puas. Pak Surip langsung menjauh seperti orang yang menyesal telah berbicara terlalu banyak. "Saya nggak ngomong apa-apa, jangan tanya saya lagi," katanya sambil buru-buru masuk rumah. Tinggallah Pak Waluyo sendiri di teras, dengan hati yang semakin gelap dan pikiran yang mulai goyah. Suasana sunyi, angin kembali bertiup. Di kejauhan terdengar suara aneh seperti ketukan palu bertalu-talu, padahal tidak ada proyek malam itu. Pak Waluyo menelan ludah. Pembicaraan tadi membuat seluruh tubuhnya dingin. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang akan menghancurkan hidupnya. Sesuatu yang pelan-pelan akan membawa keluarga Waluyo ke dalam mimpi buruk tak berujung. Sejak percakapan menyeramkan dengan Pak Surip malam itu, pikiran Pak Waluyo tidak pernah tenang. Kata-kata tumbal manusia terus menggema di kepala seperti suara palu memukul beton. Walau ia mencoba mengabaikannya, tekanan hidup dan tuntutan istrinya membuat pikirannya semakin rapuh. Beberapa hari kemudian, Pak Waluyo menghadiri sebuah pertemuan kontraktor di sebuah rumah makan mewah. Biasanya, ia menikmati acara seperti itu, tapi kali ini ia lebih banyak diam. Ia merasa semua orang memandang rendah dirinya. Ketika ia hendak pulang, seseorang menepuk pundaknya. "Waluyo, lama tak bertemu." Suara itu membuatnya menoleh. Di hadapannya berdiri Pak Rendra, kontraktor sombong yang belakangan terus mengambil tender besar yang diincar Pak Waluyo. Pak Rendra tersenyum sinis, seperti mengejek tanpa harus berkata apapun. "Kudengar kamu kalah tender lagi. Sayang sekali, padahal kamu dulu punya nama besar." Ucapan itu menusuk harga diri Waluyo. Tapi sebelum ia membalas, Pak Rendra melanjutkan dengan suara rendah. "Kamu tahu kenapa kamu sulit menang tender?" Ia mencondongkan badan. "Karena kamu terlalu bersih." Pak Waluyo mengerutkan dahi. "Maksud kamu?" Pak Rendra mengetuk meja dengan jarinya pelan, ritmenya seperti bunyi palu pengecoran. Ia tersenyum penuh misteri. "Dunia proyek bukan dunia orang suci, Waluyo. Yang licik, yang berani, dan yang mau bayar harga, itulah yang akan naik." Pak Waluyo merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Ia teringat ucapan Pak Surip. Pak Rendra melihat ekspresi itu dan mendekat. Suaranya berubah seperti bisikan dari balik dinding gelap. "Kalau kamu mau sukses, ada caranya. Caranya tidak untuk orang penakut." Pak Waluyo menelan ludah. "Apa maksudmu?" Pak Rendra membuka ponselnya dan menunjukkan foto sebuah bangunan apartemen yang baru selesai. Bangunan itu terlihat elegan, tapi ada bayangan samar seseorang di balik dinding cor pada salah satu lantai. "Ini bukan foto editan," ujar Rendra. "Ini adalah tanda bahwa bangunan ini memiliki jiwa." Pak Waluyo memandang foto itu lebih lama. Bayangan di dalam dinding terlihat seperti seseorang yang sedang berteriak. Deg, jantungnya berdegup keras. Pak Rendra menutup ponsel lalu berkata lirih, "Pesugihan proyek bukan hal baru. Banyak dari kita yang menggunakan jalan itu. Tentu ada syaratnya." "Tumbal," bisik Pak Waluyo hampir tak terdengar. Pak Rendra tersenyum tipis. Senyuman itu membuat udara di ruangan menjadi dingin. "Betul. Setiap proyek yang kamu bangun harus diberi penguat. Seseorang yang ikut menjadi bagian dari bangunan itu." Pak Waluyo merasakan perutnya mual. Kamu benar-benar melakukannya?" Pak Rendra tidak menjawab. Ia hanya berdiri dan menepuk pundak Pak Waluyo keras seperti memberi peringatan.
Kalau kamu mau jalan ini, malam Jumat datanglah ke pembangunan hotel tua di pinggir kota. Ada seseorang yang akan menemuimu. Dia mengatur semuanya." Tanpa menunggu tanggapan, Pak Rendra pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan aroma parfum mahal bercampur hawa dingin yang entah kenapa membuat bulu kuduk merinding. Malam itu, di rumah, Bu Imah kembali ribut soal gaya hidupnya. "Pak, mobil tetangga sudah ganti baru lagi. Kamu kapan mau nyusul, Aku ini istrimu. Masa kalah terus sama perempuan lain?" Pak Waluyo hanya bisa menunduk. Ia lelah, sangat lelah. Ketika ia mengatakan belum mampu membeli mobil baru, Bu Imah langsung menangis sambil membanting tasnya. "Kamu ini suami atau bukan? Kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan istri, untuk apa kita hidup mewah begini? Mau orang-orang bilang apa nanti?" Teddy yang mendengar itu mencoba menenangkan ibunya, tapi justru dimaki. Salma dan Ayu mengintip dari balik pintu kamar, takut melihat kemarahan ibunya. Semua itu membuat kepala Pak Waluyo seakan-akan pecah. Ia duduk di sudut ruang tamu, memegang kepala sambil mengingat kata-kata Pak Rendra. Yang licik dan yang berani, itulah yang akan naik. Kalau kamu mau sukses, ada caranya. Tekanan hidup, hinaan, gengsi, dan rasa putus asa membuat pikirannya semakin kacau. Bagian gelap di dalam dirinya mulai tumbuh. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara pintu kayu rumahnya berdecit, padahal tidak ada yang membuka. Lampu gantung tiba-tiba goyang sendiri, dan suara serak seperti bisikan muncul begitu dekat di telinganya. "Datanglah, malam Jumat. Waktumu hampir habis." Pak Waluyo terlonjak, tubuhnya gemetar, keringat dingin mengalir dari pelipis. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan rumah yang terasa lebih pekat daripada biasanya, seolah ada sesuatu yang menunggu keputusannya. Malam itu, Pak Waluyo sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi, dan ia mungkin baru saja melangkah ke pintu menuju kegelapan yang tidak ia bisa tutup kembali. Malam Jumat yang ditunggu akhirnya tiba. Langit tampak gelap pekat seolah tanpa bintang, awan menggantung berat seperti menahan sesuatu yang ingin jatuh. Udara malam terasa dingin menusuk, berbeda dari biasanya. Pak Waluyo duduk di dalam mobil, memandangi bangunan hotel tua yang menjadi lokasi pertemuan. Bangunan itu sudah bertahun-tahun mangkrak, ditutupi debu dan lumut seperti bangkai raksasa yang terlupakan. Lampu jalan di dekat bangunan itu berkedip pelan, seolah memberi peringatan. Namun Pak Waluyo, dengan hati yang sudah kacau oleh tekanan hidup, tetap melangkah keluar. Dari kejauhan, bangunan tua itu seperti memanggil, seolah-olah setiap celah ratakannya berbisik lirih. "Masuk, masuk." Waluyo menelan ludah keras-keras. Ia memegang dada yang terasa berat. Ia berjalan melewati pagar berkarat, masuk ke area hotel yang sunyi. Tidak ada suara manusia, hanya desiran angin yang membawa bau lembab dan anyir semen lama. Di dalam bangunan, kegelapan terasa seperti menutup setiap langkah. Pak Waluyo memanggil pelan, suaranya gemetar. Halo, ada orang?" Tidak ada jawaban. Lampu senter kecil di ponselnya menjadi satu-satunya sumber cahaya. Ia menyinari dinding-dinding retak yang sekilas tampak seperti wajah orang merintih. Pak Waluyo menggeleng, mencoba mengatur napas, namun langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang berdiri di ujung lorong. Tubuhnya membelakangi. Sosok itu tinggi, kurus, dan mengenakan jubah hitam kusam. Rambutnya panjang dan kacau seperti ditiup angin dari tempat yang tak diketahui. Pak Waluyo merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Pak Waluyo memberanikan diri bertanya, "Apakah Anda orang yang disuruh Pak Rendra?" Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya perlahan memutar kepalanya, bukan tubuhnya, tetapi kepalanya saja, hingga terdengar bunyi tulang berderak. Matanya kosong, gelap, seolah bukan mata manusia. Perlahan ia membuka mulutnya. Suaranya seperti dua suara sekaligus. Satu berat, satu lirih, bercampur menjadi suara yang tak mungkin berasal dari manusia.
Waluyo, sudah siap? Rahang Waluyo bergetar. Siap apa? Sosok itu mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk ke arah lantai yang dipenuhi coretan aneh. Tepat di tengah ruangan ada lingkaran besar berlapis simbol yang terlihat seperti goresan kuku. Tanda tangan. Tanda tangan apa? Sosok itu mulai berjalan mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara sedikit pun. Saat ia semakin dekat, Waluyo bisa mencium bau menyengat seperti campuran darah dan semen basah. Perjanjian, bisik sosok itu. Kau ingin kaya kan? Kau ingin menang proyek terus kan? Kau ingin istrimu diam kan? Setiap kata itu menusuk tepat pada kelemahan Pak Waluyo. Sosok itu mengangkat sebuah buku lusuh berwarna hitam pekat. Buku itu tampak hidup, sisi-sisinya seperti bergerak pelan, seolah bernapas. Semua kontraktor besar sudah datang kepadaku. Semuanya, kau hanya terlambat. Pak Waluyo memandangi buku itu dengan tangan bergetar. Lalu, apa syaratnya? Sosok itu tersenyum lebar, terlalu lebar, tidak wajar. Dari celah mulutnya keluar serpihan kerikil dan debu semen. Syaratnya mudah. Ia mendekat hingga wajahnya tepat di depan Waluyo. Syaratnya mudah. Kau harus memberikan nyawa untuk setiap bangunan yang kau bangun. Waluyo menahan napas. Nyawa siapa? Orang-orangmu, tukangmu, mandurmu, mereka yang bekerja di proyekmu. Mereka akan hidup di dalam bangunan yang mereka bangun. Sosok itu mengangkat tangan dan membuat gerakan seperti menggenggam udara. Di belakangnya, dinding hotel tua itu bergetar pelan dan dari dalamnya terdengar suara seperti orang mengetuk. Tap, tap, tap. Waluyo mundur beberapa langkah. Kenapa harus manusia? Sosok itu tertawa pelan, tawanya bergema seperti berasal dari seluruh sudut bangunan. Bangunan yang membutuhkan daging akan menjadi kuat. Semen yang dicampur dengan nyawa akan menjadi kokoh. Itu hukum alam gelap. Waluyo menggigil. Ia tahu ini gila, ini salah, ini kejam. Tapi ia terbayang wajah Bu Imah yang selalu menuntut, wajah anak-anaknya yang ketakutan, dan tekanan hidup yang membuatnya nyaris gila. Sosok itu menyodorkan buku hitam. Tanda tangani dengan darah, dan proyekmu akan lancar. Uangmu akan mengalir, hidupmu kembali berjaya. Waluyo memandangi buku itu dengan tangan bergetar. Kalau aku menolak... Sosok itu tiba-tiba mendekat begitu cepat hingga wajahnya hanya sejengkal dari wajah Waluyo. Kalau kau menolak, suaranya bergetar seperti ribuan suara sekaligus. Maka hidupmu akan hancur mulai malam ini. Istrimu akan kehilangan semuanya. Anak-anakmu akan menderita dan proyekmu akan mati. Ruangan berubah semakin gelap. Suhu menurun drastis. Air seperti berhenti bergerak. Pilih Waluyo. Waluyo terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti sedang dicekik oleh kehidupannya sendiri. Akhirnya, dengan gemetar, ia mengeluarkan sebuah cutter dari kantong kerjanya. Ia menusuk ujung jarinya perlahan, darah menetes ke buku hitam itu, dan buku itu bergerak seperti makhluk kelaparan yang menelan darah itu. Waluyo menuliskan namanya dengan darah. Tepat ketika tetesan terakhir jatuh, terdengar gemuruh dari seluruh bangunan seperti ada sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Sosok itu tersenyum puas. Selamat datang, Waluyo. Mulai malam ini, kau bukan manusia biasa lagi. Lampu-lampu mati serempak. Suara-suara mengetuk dinding semakin keras dan ruangan dipenuhi bau semen basah bercampur darah segar. Itulah malam ketika Pak Waluyo resmi menggadaikan hidupnya pada kegelapan. Dan dari malam itu, jalan untuk kembali sudah tertutup. Setelah malam perjanjian itu, hidup Pak Waluyo berubah drastis.
bukan menjadi tenang, melainkan seperti dihantui bayangan yang terus mengikuti dari balik gelap. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ketukan dari dinding kamar. Kadang suara itu seperti orang yang memohon keluar, kadang seperti suara palu memukul besi. "Pak, Pak, keluarkan aku." Namun ketika ia menyalakan lampu, suara itu hilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Beberapa hari kemudian, proyek besar pembangunan gudang logistik miliknya dimulai. Ini adalah proyek yang ia incar bertahun-tahun, dan secara misterius dirinya terpilih tanpa banyak prosedur. Teddy, anak sulungnya, menjadi mandor lapangan. Ia bangga karena ayahnya kembali terlihat bersemangat, tetapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya mendorong perubahan itu. Di lapangan proyek, semuanya tampak normal. Para pekerja bekerja seperti biasa. Namun suasana sejak pagi terasa berat. Angin panas terasa seperti membawa bau besi berkarat. Para tukang mengeluh merinding tanpa alasan. Pak Waluyo datang ke proyek dengan langkah ragu. Di dalam kepalanya hanya ada satu kalimat yang terus berdengung. Setiap bangunan membutuhkan nyawa. Ia mencari-cari calon tumbal pertama. Hatinya berdebar tidak karuan. Ia mencoba membujuk dirinya sendiri bahwa ini hanya cara agar keluarganya tidak tenggelam dalam kesulitan. Targetnya jatuh pada salah satu tukang baru bernama Armin, seorang pria yang baru bekerja 2 minggu. Armin pendiam, tidak banyak teman, dan sering bekerja sendiri di sudut bangunan yang belum selesai. Kalau dia hilang, mungkin tak ada yang peduli. Begitu suara gelap dalam diri Pak Waluyo membisik. Sorenya saat para pekerja lain sudah pulang, Pak Waluyo memanggil Armin. "Min, ikut saya bentar ke bagian cor lantai bawah. Ada yang mau saya cek." Armin mengangguk patuh. "Iya, Pak." Mereka turun ke area fondasi yang sedang dipersiapkan untuk pengecoran awal. Ruangan itu kosong. Hanya ada bekas adukan semen dan tulang-tulang besi mencuat di mana-mana seperti jari-jari raksasa. Langit gelap, hanya satu lampu gantung kuning temaram yang menyala. Lampunya berkedip-kedip, seperti tidak ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Armin memegang helmnya sambil menunggu instruksi. "Bagian mana yang mau dicek, Pak?" Pak Waluyo berdiri di belakangnya. Jantungnya berdentum begitu keras hingga telinganya berdenging. Tangannya menggenggam besi panjang yang sebelumnya ia sembunyikan di balik tumpukan papan. "Min?" Ia menelan ludah. "Maafkan saya." Armin menoleh, bingung. "Maaf apa, Pak?" Dalam detik berikutnya, besi itu diayun. Dak! Armin terjatuh seketika. Darah mengalir dari pelikusnya. Pak Waluyo mengangkat besi itu lagi dengan tangan gemetar. Ia menutup mata dan memukul sekali lagi. Dak! Armin tidak bergerak. Pak Waluyo mundur beberapa langkah. Napasnya tersengal-sengal. Dingin, mual, dan takut bercampur menjadi satu. Namun di tengah kepanikannya, terdengar suara berat dan panjang dari belakangnya. Suara yang sama dengan sosok di hotel tua. "Bagus, Waluyo. Aku selalu mengamati." Bayangan hitam melintas cepat di sudut ruangan, mengawasi. "Aku selalu mengamati." Pak Waluyo merinding. Ia langsung mengambil keputusan yang tidak bisa lagi ia tarik kembali. Lantai cor sudah siap. Tanpa menunggu lama, ia menyeret tubuh Armin ke tengah area fondasi. Tulang-tulang besi yang tegak berdiri seperti jari menembus baju Armin ketika tubuhnya dijatuhkan ke dalam lubang. Begitu tubuh Armin di dasar, angin berputar seperti pusaran kecil di sekitar Pak Waluyo. Dari langit-langit lampu berkedip keras. Cetek, cetek, cetek. Dan samar-samar terdengar suara napas seseorang. Suara Armin, seolah tubuhnya masih hidup. Pak, tolong!" Pak Waluyo menutup telinganya. Tidak ada suara. Namun suara itu semakin jelas. Penuh tangis, penuh rasa sakit. "Tolong, keluarkan aku!" Tangan Pak Waluyo bergetar saat ia memberi aba-aba kepada operator pengaduk semen yang sudah disiapkan sebelumnya. "Cor sekarang!" teriaknya. Operator yang tidak tahu apa-apa menurunkan coran beton tepat ke lubang di mana Armin berada. Terdengar suara beton mengalir deras. Bluk, bluk, bluk.
Di sela-sela suara itu, Pak Waluyo mendengar jeritan panjang yang sangat manusiawi. Jeritan Armin. "Ah, Pak!" Lalu sunyi. Tidak ada suara lagi kecuali dentingan semen yang memenuhi ruangan. Saat coran mengeras, lantai seperti bernapas. Bahkan saat semen menutup seluruh tubuh Armin, Pak Waluyo bisa merasakan bayangan gelap menyerap masuk ke dalam bangunan. Sosok hitam muncul di pojokan ruangan, tersenyum lebar. "Bangunan pertamamu sudah kuat. Besok uangmu akan mulai masuk." Pak Waluyo hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya gemetar dari kepala sampai kaki. Ia menatap coran yang kini tampak begitu tenang, seolah tidak menyimpan apapun. Padahal di bawahnya ada manusia yang terbunuh secara kejam. Malam itu Pak Waluyo pulang dengan tangan penuh darah. Darah yang tak akan bisa hilang dari nuraninya. Namun ia tidak tahu bahwa tumbal pertama hanyalah awal. Kegelapan yang ia buka kini tidak bisa ditutup lagi. Pagi itu udara di rumah Pak Waluyo terasa berat, seakan ada sesuatu yang menggantung di setiap sudut ruangan. Salma bangun dengan mata sembab. Semalaman ia tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara-suara aneh dari arah gudang belakang rumah. Bukan suara binatang, bukan pula suara angin. Tapi seperti erangan pelan yang sesekali berubah menjadi panggilan lirih. Namun ia tidak berani menceritakannya pada siapapun. Sementara itu, Pak Waluyo berada di proyek barunya, sebuah gedung 2 lantai yang direncanakan akan menjadi kantor pemerintahan kecil. Proyek besar yang dipastikan akan membuat namanya makin terkenal. Namun di balik keberhasilan itu, beban batinnya kian menekan. Setiap kali ia menatap bangunan yang masih setengah jadi itu, ia seperti melihat wajah-wajah pekerja yang telah ia jadikan tumbal. Pagi ini, suara gaduh terdengar dari arah para pekerja. Pak Waluyo!" teriak salah satu mandor, wajahnya pucat. "Lantai kor di bagian belakang, suaranya seperti ada yang gedor-gedor dari dalam." Sekujur tubuh Pak Waluyo merinding. "Sudah, kalian salah dengar. Itu mungkin suara alat kerja yang jatuh," bentaknya keras, mencoba menutupi ketakutannya. Namun para pekerja bersikeras. Mereka jelas mendengar suara itu. Salah satu dari mereka bahkan berkata sambil gemetar, "Suaranya manggil, kayak manggil nama saya, Pak." Para pekerja mulai ketakutan. Beberapa dari mereka memutuskan pulang lebih awal. Mandor berusaha menenangkan, tapi ketakutan sudah menyebar. Tidak ada yang berani bekerja di bagian belakang bangunan. Pak Waluyo mulai kehilangan kesabaran. Ia berjalan ke lantai kor yang dimaksud, berdiri tepat di atasnya, menatap permukaan beton yang telah mengeras. Dan pada detik itu, langkahnya terpaku. Karena ia jelas mendengarnya. Duk, duk, duk. Suara seperti pukulan keras dari dalam beton. Disusul suara lirih. Pak, tolong. Panas, sesak, Pak." Suara itu mirip suara salah satu pekerja yang dulu ia jadikan tumbal. Pak Waluyo mundur 2 langkah dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berdebar keras, tapi ia langsung menepis perasaannya. Itu cuma halusinasi, cuma rasa bersalah," gumamnya sambil memijat pelipis. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin jelas suara itu terdengar. Ia menatap ke sekeliling, tak ada satupun pekerja di dekatnya. Ia sendirian, dan suara itu terus terdengar memanggil. Di rumah, keadaan tak kalah mencekam. Ayu, si bungsu, sedang menggambar di ruang tamu. Namun tiap beberapa menit ia menoleh ke arah pintu belakang. Seperti ada sesuatu yang memanggil. Ibu Imah yang baru saja selesai dandan memperhatikan tingkah anaknya. "Ayu, kenapa sayang?" Ayu tidak langsung menjawab. Ia menggigit bibirnya gelisah. "Bu, tadi malam Ayu mimpi katanya Om Darto kedinginan dan gelap sekali. Dia bilang Ayu jangan main ke proyek ayah." Pensil di tangan Ayu jatuh ke lantai. Ibu Imah mendadak pucat. Nama itu, Darto, adalah pegawai proyek Pak Waluyo yang hilang seminggu lalu. Semua orang bilang kabur bawa uang proyek. Tapi Imah tahu sesuatu yang aneh. Ia tidak pernah mendengar pria itu punya masalah. "Ayu, kamu dengar dari siapa nama itu?" tanya Imah dengan suara sedikit bergetar. Ayu geleng cepat. "Dia yang bilang di mimpi." Imah merinding hingga bulu halus di tengkuknya berdiri.
Belum sempat ia merespons, tiba-tiba seluruh lampu rumah berkedip-kedip. Televisi menyala sendiri. Dari arah dapur terdengar suara sendok jatuh, padahal tidak ada siapapun di sana. Salma yang sedang turun dari tangga langsung berhenti di tengah langkah. "Ayah lagi bawa pulang apa sih? Kok rumah kayak nggak tenang?" gumamnya. Sore hari itu, Pak Waluyo kembali ke rumah dengan wajah kusut. Matanya cekung, rambutnya berantakan. Imah yang biasanya menyambut dengan senyum mewah, kali ini hanya diam, menatap suaminya dengan curiga campur takut. "Yah, proyeknya kenapa? Katanya banyak pekerja pulang." Pak Waluyo tidak menjawab. Ia langsung menutup pintu, meraba dahinya yang dingin. Namun seketika, dari dalam rumah terdengar suara seperti merabas nafas panjang tepat di belakangnya. "Pak, kembalikan. Janji." Pak Waluyo sontak menoleh. Tidak ada siapapun. Tapi suaranya jelas. Imah melihat perubahan wajah suaminya. "Ya, kamu kenapa, Wal? Sejak proyek itu dimulai, kamu makin aneh." Pak Waluyo menatap istrinya dengan mata merah. "Jangan campuri urusanku." Namun bahkan ia sendiri tahu, batas ketakutannya sudah terlampaui. Suara-suara itu makin sering, makin jelas, makin berani muncul di siang bolong. Hingga pada malam itu, ketika keluarga sudah tidur, Pak Waluyo terbangun karena mendengar suara gergaji. Suara itu berasal dari luar rumah, tepat di dekat fondasi halaman belakang. Dengan tubuh gemetar, ia keluar rumah. Dan apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Tanah halaman belakang bergoyang, seperti ada sesuatu dari bawah yang sedang berusaha keluar. Disusul suara-suara familiar memanggil namanya satu persatu. Suara pekerja-pekerja yang telah ia jadikan tumbal. Pak Waluyo jatuh duduk, menutup telinganya kuat-kuat. Tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin keras, makin dekat. Seakan mereka sudah hampir berhasil muncul kembali. Malam itu terasa lebih pekat dari biasanya. Angin hampir tidak bergerak, namun suara-suara lirih seperti bisikan tetap terdengar di sekitar rumah Pak Waluyo. Udara menggantung seperti kabut tipis beraroma tanah basah. Seakan ada yang mengawasi dari setiap sudut kegelapan. Di kamar, Imah gelisah. Ia berkali-kali bangun hanya untuk memastikan pintu terkunci. Entah kenapa ia merasa rumah mereka tidak lagi seperti rumah. Terlalu banyak suara aneh yang mulai muncul sejak beberapa minggu terakhir. Sementara itu, di kamar sebelah, Salma tidur dengan wajah pucat. Namun tidurnya tidak tenang. Napasnya terengah seperti sedang berlari dalam mimpi buruk. Di sampingnya, Ayu memeluk bantal dengan erat, seolah ada sesuatu yang mengejarnya dalam mimpi. Suasana sunyi, hingga terdengar suara langkah kaki berat dari arah ruang tamu. Tok, tok, tok. Suara itu lambat, dalam, bukan langkah manusia biasa. Imah langsung terbangun, jantungnya berdegup tak karuan. "Waluyo, kamu dengar?" bisiknya pada suaminya yang tidur di sebelah. Pak Waluyo membuka mata, tapi ia tidak tampak terkejut. Wajahnya justru kosong, seperti sudah tahu suara itu akan datang. "Itu cuma angin," jawabnya datar. Namun bahkan ia sendiri tidak percaya dengan ucapannya. Suara itu makin mendekat dan makin berat, seakan seseorang atau sesuatu sedang berjalan dengan kaki yang diseret. Gerak, tok, gerak, tok. Imah menahan napas, menggenggam lengan suaminya. "Wal, ada yang masuk rumah. Kita bangunin anak-anak." Namun Pak Waluyo hanya menatap pintu kamar dengan sorot mata gelap. Tidak takut, tidak panik, tapi seperti sedang menunggu sesuatu. Suara itu tiba-tiba berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Hening. Lalu terdengar suara lain, lebih mengerikan. "Pak." Suaranya serak, mirip suara lelaki yang tercekik. "Pak, buka." Panas, gelap. Imah langsung menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Pak Waluyo menutup mata sesaat. Ia tahu suara siapa itu. Darto, tumbal pertamanya. Sebelum Imah sempat menarik nafas, pintu kamar mereka tiba-tiba
Krek, retak perlahan. Bukan terbuka seperti biasanya, tapi seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Engselnya berdecit panjang, membuat bulu kuduk berdiri. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, terlihat bayangan kaki. Tapi bukan kaki biasa. Kakinya hitam, retak-retak seperti arang yang gosong. Ada sesuatu yang menetes dari kulitnya, entah darah atau cairan pekat yang lebih gelap. Pak Waluyo baru reaksi. Ia bangkit cepat, menutup pintu, dan menahannya dengan tubuhnya. "Pergi! Kalian sudah dapat bagian kalian. Jangan ganggu keluargaku!" teriaknya. Dari balik pintu terdengar suara tawa rendah. Tawa yang tidak seperti manusia. "Janji belum lunas. Lebih banyak yang harus ikut." Imah menutup telinganya sambil menangis. "Wah, apa maksud mereka? Apa yang kamu lakukan sebenarnya?" Namun sebelum ia sempat mendapat jawaban, bayangan kaki itu menghilang. Suara langkah pun ikut lenyap. Rumah kembali sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang menunggu. Keesokan paginya, suasana rumah benar-benar kacau. Ayu mengeluh, tubuhnya terasa panas dan lemas. Ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Salma yang biasanya keras kepala, hari itu tampak linglung. Ia terus memandangi halaman belakang, seperti melihat sesuatu yang bergerak di sana. Imah panik. "Kamu sakit apa, sayang? Kita ke dokter ya." Namun Ayu hanya memejamkan mata dan bergumam lemah. "Bu, ada orang di bawah rumah. Dia manggil nama Ayu." Imah langsung memeluk anaknya. Di saat yang bersamaan, Salma yang duduk di tepi jendela berkata lirih tanpa menoleh, "Bu, di halaman itu ada tangan keluar dari tanah." Imah menoleh cepat. Tidak ada apa-apa di halaman. Namun ekspresi Salma tidak terlihat seperti bercanda. Siangnya, Pak Waluyo pergi ke proyek untuk menenangkan para pekerjanya. Namun sesampai di sana keadaan lebih parah. Sebagian pekerja mengundurkan diri pagi itu. Mandor memaksa Pak Waluyo turun ke bagian belakang bangunan, tempat suara dari dalam cor itu muncul. Ketika mereka tiba, tanah di bawah bangunan terlihat retak-retak, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Salah satu pekerja mendadak pucat. "Pak, itu, lihat." Dari celah retakan beton, keluar sesuatu yang membuat semua orang mundur ketakutan. Sebuah jari tangan manusia, berwarna kehitaman, bergerak-gerak seperti sedang mencari jalan keluar. Mandor menjerit, pekerja lain lari terbirit-birit, ada yang jatuh saking paniknya. Pak Waluyo hanya berdiri terpaku, tubuhnya membeku. Dia tahu siapa yang sedang berusaha keluar. Tumbal-tumbalnya. Sosok-sosok yang ia kubur hidup-hidup di dalam bangunan-bangunan proyeknya. Dan kini, mereka tidak lagi hanya menunggu di proyek. Mereka mulai mengikuti kemanapun ia pergi, termasuk pulang ke rumah. Sejak kejadian jari hitam yang muncul dari celah cor beton proyek, keadaan rumah Pak Waluyo berubah drastis. Suasana yang dulu selalu ramai dengan suara televisi, tawa anak-anak, dan ocehan Ibu Imah kini seperti berubah menjadi kuburan yang hidup. Setiap sudut rumah dipenuhi hawa dingin, seolah ada yang mondar-mandir tanpa terlihat. Bau tanah basah kadang muncul tiba-tiba, terutama pada malam hari. Imah sudah tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, seolah ada yang berdiri di sisi ranjangnya. Sementara itu, Pak Waluyo semakin tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Matanya sembab, wajahnya kusut, dan tubuhnya lelah karena terus dihantui suara-suara tumbalnya. Ia tahu, ia sedang dikejar waktu. Kontrak dengan makhluk pesugihan itu sudah hampir jatuh tempo, dan tumbalnya
mulai habis. Pagi itu, Salma memanggil Imah dengan suara bergetar. "Bu, kamar mandi belakang ada yang aneh." Imah segera menghampiri. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Dari celahnya terdengar suara air menetes, padahal tidak ada yang memakai. Namun yang membuat suasana mengerikan bukan suara air itu, melainkan bau. Bau apek bercampur tanah basah yang menusuk hidung. Dengan hati-hati, Imah mendorong pintu. Pintu terbuka perlahan, dan mereka melihatnya. Di lantai kamar mandi, air genangan tampak berubah menjadi keruh seperti tanah. Sedikit demi sedikit, lumpur itu bergerak, berputar, menggulung seperti pusaran kecil. Salma mundur sambil menutup mulutnya. "Bu, itu tanah proyek ayah." Imah menahan napas, jantungnya berdetak keras. Ia hendak menarik Salma keluar, tapi sebelum ia sempat, dari pusaran tanah itu muncul sesuatu. Sebuah tangan, hitam, memar, kuku-kukunya copot. Tangan itu meraih udara seakan berusaha memanjat keluar dari genangan. Imah menjerit sambil menyeret Salma menjauh. "Waluyo!" Pak Waluyo berlari ke kamar mandi. Ketika ia tiba, tangan itu sudah mulai tenggelam kembali ke dalam genangan. Namun sebelum menghilang, tangan itu bergerak seolah melambai kepadanya. Waluyo membeku. Ia tahu tangan siapa itu. Suara lirih muncul dari dalam genangan. "Pak, giliran berikutnya darah sendiri." Genangan langsung berhenti bergerak. Air menjadi bening kembali, seakan tidak pernah terjadi apapun. Salma menempel pada Imah sambil menangis. "Ayah, apa maksud mereka? Apa yang terjadi di proyek itu?" Namun Pak Waluyo hanya terdiam. Dadanya naik turun, wajahnya pucat seperti tidak bernyawa. Sejak kejadian itu, Ayu yang sedang sakit mulai semakin parah. Ia tidak mau makan, tidak mau minum, dan terus berkata bahwa ada yang duduk di sudut kamarnya. Dia bilang Ayu harus ikut dia ke bawah. Dia bilang Ayu dipanggil. Imah menangis setiap malam, memeluk Ayu sambil membaca doa. Namun doa itu justru membuat lampu kamar berkedip-kedip seperti ada yang marah. Salma pun tidak luput dari gangguan. Ia sering melihat bayangan hitam mondar-mandir di tangga. Kadang saat ia tidur, kasurnya bergetar, seperti ada seseorang di bawah ranjang yang menarik-narik. Suatu malam, saat Salma hendak ke kamar mandi, ia mendengar seseorang memanggil namanya dari langit-langit rumah. "Salma." Suaranya panjang, dalam, dan mengenaskan. Salma menatap langit-langit dengan ketakutan. Dari sela-sela plafon terlihat sesuatu menetes. Bukan air, tapi cairan hitam pekat seperti getah busuk. Di antara tetesan itu ada suara seperti kuku menggaruk kayu. Keras, terburu-buru, seolah ada yang mencoba merobek langit-langit rumah. Salma lari sekencang-kencangnya, menangis histeris. "Ayah, ada yang mau turun dari langit-langit." Pak Waluyo hanya diam. Wajahnya semakin hancur oleh rasa bersalah. Sementara itu, Imah mulai curiga. Banyak hal janggal yang tidak bisa diterima logika. Ia menuntut jawaban. "Waluyo, kamu harus jujur. Semua ini terjadi karena apa? Apa ada kaitan dengan proyekmu?" Waluyo tidak mampu menatap istrinya. Ia hanya memejamkan mata. Suaranya pecah. Aku melakukan sesuatu untuk kelangsungan usaha ini, Mah. Aku ingin memberikan hidup yang mewah untuk kamu dan anak-anak."
Imah memukul dadanya sambil menangis. Kamu jual apa? Kamu korbankan apa? Kenapa rumah ini seperti dihuni mayat? Waluyo hanya bisa berbisik lirih. Kita sedang ditagih. Mereka mau yang lebih. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah depan rumah. Sejak kejadian jari hitam yang muncul dari celah cor beton proyek, keadaan rumah Pak Waluyo berubah drastis. Suasana yang dulu selalu ramai dengan suara televisi, tawa anak-anak, dan ocehan Ibu Imah, kini seperti berubah menjadi kuburan yang hidup. Setiap sudut rumah dipenuhi hawa dingin, seolah ada yang mondar-mandir tanpa terlihat. Bau tanah basah kadang muncul tiba-tiba, terutama pada malam hari. Imah sudah tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, seolah ada yang berdiri di sisi ranjangnya. Sementara itu, Pak Waluyo semakin tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Matanya sembab, wajahnya kusut, dan tubuhnya lelah karena terus dihantui suara-suara tumbalnya. Ia tahu ia sedang dikejar waktu. Kontrak dengan makhluk pesugihan itu sudah hampir jatuh tempo, dan tumbalnya mulai habis. Pagi itu, Salma memanggil Imah dengan suara bergetar. "Bu, kamar mandi belakang ada yang aneh." Imah segera menghampiri. Pintu kamar mandi terbuka sedikit. Dari celahnya terdengar suara air menetes, padahal tidak ada yang memakai. Namun yang membuat suasana mengerikan bukan suara air itu, melainkan bau. Bau apek bercampur tanah basah yang menusuk hidung. Dengan hati-hati, Imah mendorong pintu. Pintu terbuka perlahan, dan mereka melihatnya. Di lantai kamar mandi, air genangan tampak berubah menjadi keruh seperti tanah. Sedikit demi sedikit, lumpur itu bergerak, berputar, menggulung seperti pusaran kecil. Salma mundur sambil menutup mulutnya. "Bu, itu tanah proyek ayah." Imah menahan napas, jantungnya berdetak keras. Ia hendak menarik Salma keluar, tapi sebelum ia sempat, dari pusaran tanah itu muncul sesuatu. Sebuah tangan, hitam, memar, kuku-kukunya copot. Jeritan Imah dan Salma memenuhi seluruh rumah. Mereka panik, menangis, dan berteriak memanggil nama Ayub berulang-ulang. Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara napas berat dari bawah ranjang.
napas yang bukan milik manusia. Pak Waluyo langsung menarik ranjang Ayu dengan tenaga penuh. Ranjangnya bergeser, menyingkap lantai kayu yang kini retak terbuka seperti mulut menganga. Dari celah retakan itu, terlihat tanah hitam basah bergerak seolah hidup. Imah menjerit sambil mundur. "Waluyo, Ayu ada di dalam, tarik dia!" Namun sebelum Waluyo bisa meraihnya, tanah itu tiba-tiba berputar, membentuk pusaran gelap. Dari dalamnya muncul jari-jari tangan hitam. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan meraih dan menggapai-gapai dari bawah lantai, seperti ingin menahan sesuatu agar tidak keluar. Lalu, dari kedalaman lubang itu, terdengar suara kecil. Suara Ayu. "Bu, panas. Ayu takut." Imah langsung berlutut ingin memasukkan tangannya ke dalam lubang. Tapi tangan-tangan hitam itu menyerang balik, mencoba menarik siapapun yang mendekat. Waluyo menarik Imah menjauh. "Kamu mau ikut ke bawah? Mereka mau tumbal. Ayu sudah mereka dapat. Jangan tambah tinta." Plak! Imah menampar wajah suaminya sekeras mungkin. "Ayu itu anak kita. Kamu yang menyebabkan ini semua. Kau pikir aku akan diam saja melihat anakku ditelan makhluk-makhluk itu?" Salma memeluk ibunya, menangis sesenggukan. "Ayah, tolong Ayu, tolong adikku." Waluyo gemetar. Ia tidak pernah melihat kondisi seburuk ini dalam perjanjian pesugihan manapun. Pesugihan hanya seharusnya meminta tumbal dari luar keluarga. Tapi karena ia melanggar janji, tumbal terhenti, proyek berhenti. Maka malapetaka ini datang mengambil apapun yang dekat dengannya, termasuk darah dagingnya sendiri. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar keras, piring-piring di dapur jatuh dan pecah, lampu berkedip cepat, udara berubah dingin seperti sedang berada di liang kubur bawah tanah. Dari dinding muncul retakan panjang yang merambat cepat seperti akar pohon mati yang tumbuh dari dalam tanah. Suara orang-orang mengerang mulai terdengar dari balik dinding, lirih, memohon, kadang menjerit. Salma memekik, "Ayah, mereka ada di dalam tembok. Mereka hidup di sana." Dan benar saja, di salah satu retakan tembok terlihat mata seseorang menatap dari dalam, mata yang penuh kebencian dan dendam. Mata seorang pekerja yang menjadi tumbal beberapa bulan lalu. Imah berjerit ketakutan dan memeluk Salma erat. "Waluyo, mereka mengepung rumah. Apa yang harus kita lakukan?" Waluyo hanya berdiri, gemetar hebat, wajahnya pucat. "Ini balasan. Mereka akan mengambil semuanya. Semua!" Dari arah lantai, suara Ayu kembali terdengar. Lebih lemah. "Bu, tolong, Ayu dingin." Imah histeris, mencoba menggali lantai dengan tangannya sendiri. Namun setiap ia menyentuhnya, tangan-tangan hitam itu menarik jarinya. Bahkan salah satu tangan sempat meraih pergelangan Imah dan menariknya sangat kuat. Salma berteriak sambil mencoba melepas genggaman tangan hitam itu. Waluyo terjatuh berlutut. "Tuhan, cukup! Jangan anakku!" Namun doa itu justru membuat suara di seluruh rumah bertambah bising. Jeritan, nangisan, rintihan, suara pukulan dari dalam dinding, suara seret mayat, dan bisikan pesugihan yang menuntut hak. Tumbal harus lunas, korban harus dibayar, darah keluarga adalah hutang terakhir. Imah menutup telinga dan menangis. "Waluyo, kau harus putuskan perjanjian ini." Waluyo menggeleng keras. "Tidak bisa. Pesugihan ini hanya bisa diputus dengan satu cara." "Cara apa?" Waluyo menatap lubang tempat Ayu menghilang. "Harus ada pengganti, tumbal baru, sebelum mereka mengambil semuanya." Salma langsung menutup mulutnya, mundur perlahan. "Ayah, jangan bilang." Waluyo menatap Salma dan Imah dengan mata penuh putus asa. Aku harus mengorbankan seseorang. Kalau tidak, Ayu dan kita semua akan mati." "Jangan!" bentak Imah. "Kau sudah bunuh banyak orang demi pesugihan itu. Kamu mau bunuh anak sendiri juga." Tiba-tiba,
Lantai tempat Ayu menghilang kembali berguncang. Suara tanah terbelah terdengar jelas. Dari lubang itu muncul wajah Ayu sebentar. Pucat, mata membelalak ketakutan. "Ayu!" Imah menjerit. Namun wajah kecil itu langsung ditarik kembali ke dalam kegelapan oleh makhluk-makhluk tangan hitam. Suara Ayu menghilang. Digantikan suara tawa rendah dan busuk. Tawa itu berulang. Semakin keras, semakin dekat, memenuhi setiap sudut rumah. Imah jatuh terduduk, Salma menangis keras, dan Pak Waluyo hanya berdiri menatap kosong. Wajahnya seperti mayat hidup. Ia tahu, jika ia tidak memberikan tumbal baru, maka tumbal berikutnya adalah seluruh keluarganya. Rumah Pak Waluyo kini bukan lagi tempat tinggal, bukan juga sekadar bangunan berhantu. Rumah itu telah berubah menjadi perut pesugihan, ruang gelap yang menelan apapun yang terikat dengan dosa besar Pak Waluyo. Angin malam yang menerobos masuk jendela membawa bau busuk tanah kubur. Retakan-retakan di dinding semakin melebar, menampakkan sela-sela gelap yang berisi tangan-tangan hitam, mata memerah, dan wajah-wajah para tumbal yang terperangkap di sana. Imah memeluk Salma erat, air mata mereka tidak berhenti mengalir. Sedangkan Pak Waluyo berdiri di tengah ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Di wajahnya tampak sesuatu yang lebih mengerikan dari takut, penyesalan yang datang terlalu terlambat. Suara dari lantai kembali muncul. Pak, saatnya bayar lunas. Tanah di bawah mereka berdenyut seperti jantung raksasa yang hidup di bawah rumah. Tiba-tiba, lampu seluruh rumah padam, menyisakan kegelapan pekat. Hanya terdengar suara langkah-langkah berat dari arah ruang tamu. Langkah yang diseret, langkah yang pernah terdengar pada malam-malam sebelumnya, langkah yang kini datang untuk menagih nyawa. Dari kegelapan, sosok itu muncul. Bukan manusia, bukan juga setan sepenuhnya. Sosok itu tinggi, tubuhnya tersusun dari tanah, serpihan beton dan potongan kayu. Dari tubuhnya mencuat potongan tulang yang patah. Wajahnya tidak jelas, hanya cekungan hitam dengan gigi-gigi panjang seperti batu tajam. Dan di sekelilingnya terlihat beberapa wajah manusia terpasang di tubuhnya. Wajah para pekerja yang dulu dikorbankan Waluyo. Sosok raksasa itu menunjuk ke arah Waluyo. "Pengkhianat, waktumu habis." Salma jemrit. Imah berpegangan pada lututnya sendiri agar tidak pingsan. Pak Waluyo mundur perlahan. Jangan mereka ambil. Aku saja. Suaranya pecah. Sosok itu tertawa rendah. Tawa yang seperti batu diseret di atas aspal. "Tidak cukup. Darah keluargamu, bagian dari perjanjian." Tiba-tiba, dari retakan dinding muncul tangan Ayu, kecil, pucat, penuh tanah. Imah langsung merangkak mendekati dinding. Ayu sayang, pegang tangan ibu." Namun mata Ayu yang terlihat dari balik dinding bukan lagi mata anak kecil. Mata itu gelap, kosong, seperti sudah menjadi bagian dari pesugihan. Suara Ayu terdengar lirih. "Bu, jangan panggil Ayu. Ayu udah dingin." Imah menjerit histeris, jatuh tersungkur, memukul-mukul lantai. Salma menangis sambil menutup telinga, tidak sanggup melihat adiknya yang kini terjebak dalam dinding rumah. Pak Waluyo menoleh dari satu sisi ke sisi lain. Dia tahu satu hal, tidak ada lagi jalan keluar. Pesugihan sudah mengambil nyawa Ayu dan kini menginginkan sisanya. Sosok raksasa itu melangkah ke arah Imah dan Salma. Tangan raksasanya terbuat dari beton pecah dengan kuku-kuku baja, terangkat pelan mengarah ke mereka. Imah memeluk Salma erat-erat,
Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tangan ibu, jangan. Namun sebelum tangan itu menyentuh mereka, Waluyo maju dan mengangkat kedua tangannya. Hentikan, jangan sentuh keluargaku. Dia berlari, tubuhnya menabrak sosok raksasa itu. Dan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya terjadi. Tubuh Waluyo langsung tembus dada sosok itu seperti ditelan. Dia berteriak kesakitan ketika tubuhnya mulai diserap ke dalam tanah dan beton makhluk tersebut. Sosok itu tertawa. Kau pikir cukup satu tumbal? Keluargamu bagian dari kontrak. Namun Waluyo, meskipun tubuhnya hampir hancur, memaki dengan suara terakhirnya. Aku yang berdosa, aku. Pesugihan ini mati bersama aku. Dengan sisa tenaga, ia mencengkram jantung hitam yang berdenyut di dalam dada makhluk itu. Gumpalan tanah panas yang memicu seluruh kekuatan pesugihan. Ia meremasnya kuat-kuat, berak. Tubuh makhluk itu retak, pecah, meledak menjadi debu tanah yang menyebar ke seluruh ruangan. Waluyo jatuh tersungkur, tubuhnya penuh luka seret dan tanah. Imah dan Salma berlari menghampirinya. Salma jemerit, "Ayah, ayah, jangan mati! Ayah!" Waluyo menatap keluarganya, bibirnya bergetar. "Aku salah, semua salahku. Maafkan ayah, maafkan." Suara tangis mereka memenuhi rumah. Detik terakhir sebelum napas Waluyo hilang, ia melihat wajah Ayu muncul di dinding. Kali ini tidak seram, wajah Ayu kembali seperti dulu, tersenyum kecil, seakan mengucapkan selamat tinggal. Lalu wajah itu memudar, rumah bergetar, retakan-retakan menutup, tangan-tangan menghilang, suara jeritan meredah, hingga akhirnya sunyi. Hanya sunyi. Rumah itu tidak lagi bergerak, namun di tengah ruangan terdapat 3 gundukan tanah kecil. Satu untuk Ayu, satu untuk para pekerja yang dikorbankan, dan satu untuk Pak Waluyo. Imah menangis sambil memeluk Salma. Hidup mereka berubah untuk selamanya. Rumah pesugihan itu kini menjadi monumen kelam dari salah satu perjanjian paling keji. Perjanjian yang berakhir dengan tumbalnya sendiri. Dan sejak hari itu, tidak ada satu orang pun yang berani mendekati rumah Pak Waluyo. Rumah itu dibiarkan kosong, sepi, gelap. Namun kadang, di malam-malam tertentu, orang yang melintas bersumpah pernah mendengar suara dari dalam rumah itu. Suara anak kecil memanggil ibunya, atau suara seorang pria yang menangis dan menyesal.